Perkenalkan, saya dengan Adinda Nurul Fitrianti dengan NIM 1054211091017. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan video CSL yaitu manajemen laktasi. Nah, adapun tujuannya di sini untuk memberikan pengertian kepada ibu yang baru saja melahirkan untuk bagaimana manajemen laktasi atau pemberian ASI yang benar dan tepat. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu terdapat antiseptik untuk mencuci tangan, terdapat manikin boneka, dan manikin payudara. Ya, perkenalkan Ibu, saya dengan Dr. Dinda, saya bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Oke Bu, benar ini dengan Ibu Ina. Oke, Bu, jadi di sini saya akan mengajarkan cara memberikan ASI yang benar dan tepat kepada anaknya Ibu. Nah, adapun Ibu tujuannya yang Ibu harus ketahui. Jadi tujuan pada anaknya ini diberikan pemberian ASI ini Ibu untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan baik, serta mendapatkan kecerdasan fisik, intelektual maupun emosional yang baik gitu ya. Dan adapun untuk manfaat bagi ibu itu sendiri, dia itu akan dapat mempercepat pengecilan rahimnya ibu, karena pada saat ibu melahirkan rahimnya ibu itu akan membesar. Jadi pada saat ibu memberikan ASI kepada anaknya, rahim ibu itu akan kembali mengecil ibu ya. Nah, adapun bonusnya ibu juga bisa tercegah dari penyakit kanker payudara ibu ya. Dan ibu juga merasa dibutuhkan oleh anaknya, karena terdapat ikatan ibu ya, pada anak dan ibu. Nah, adapun ibu tujuannya untuk keluarga, di sini keluarga akan merasa bahagia dan anaknya ibu akan menjadi sehat, dan biaya pengobatannya juga itu ibu akan berkurang karena ibu menggunakan ASI, tidak membeli susu formula ibu ya. Nah, oke Ibu, adapun untuk negara Ibu, tujuannya itu biaya dalam bentuk pengobatan itu akan berkurang dan tidak banyak anak-anak yang sakit. Nah, itulah tadi Ibu manfaat dan tujuan pemberian ASI bagi anak, bagi ibu, bagi keluarga dan negara. Bagaimana Ibu? Ada yang Ibu mau tanyakan? Tidak ada jadi. Oke, Ibu setuju Ci? Oke, silakan Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya setelah melakukan cuci tangan, setelah ibu juga melakukan cuci tangan, nah di sini kita memposisikan ibu dengan posisi senyaman mungkin, tegak lurus, posisi duduk, dengan kakinya menyentuh lantai. Dan kita bisa bertanyakan kepada ibu biasanya menyusui dengan posisi nyaman seperti apa Ibu? Apakah berbaring atau duduk? Dengan posisi duduk ya Ibu. Oke, nah setelah itu kita melakukan disinfektan di bagian payudaranya ibu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu kita melakukan penekanan pada daerah areola. Setelah itu kita melakukan tekanan di bagian sampai ke dinding dadanya ibu. Setelah itu kita lakukan pencet sampai ASI-nya ibu keluar. Nah, setelah ASI ibu keluar, kita melakukan disinfektan atau mengoleskan bagian ASI yang keluar ke bagian areola dan di bagian putingnya ibu. Di sini tujuannya untuk disinfektan dan tidak terjadi berdarah pada saat menyusui. Nah, setelah itu kita posisikan bayi dengan posisi mengarah ke payudara ibu, dan kita juga lakukan senyaman mungkin tangannya itu yang di bagian di dalam kita masukkan ke daerah ketiaknya ibu. Oke. Nah, selanjutnya dengan posisi anak memeluk ibu. Nah, selanjutnya untuk perlekatan mulut bayi, di sini kita menginstruksikan bayi untuk selalu merangsang di bagian
pipinya untuk membuka mulutnya. Nah, setelah itu diusahakan mulutnya itu semuanya memasuki bagian areola. Nah, setelah itu kita lihat apakah perlekatan pada mulut bayi itu sudah benar atau tidak dengan cara 4 huruf, yaitu C-L-A-M, yaitu clam. Nah, jadi yang pertama itu huruf C, yaitu chin atau dagu. Jadi dagu itu dia harus melekat pada payudara ibu. Dan yang kedua itu areola, A, yaitu masuk pada mulut bayi. Jadi semua areola itu dia memasuki bagian mulut bayi. Nah, selanjutnya L, yaitu lips. Lips itu bibir. Nah, jadi kita melihat apakah bibir bayinya itu dia sudah terbuka secara lebar. Dan yang terakhir yaitu M, yaitu mulut. Nah, di sini kita lihat apakah mulutnya terbuka dengan lebar. Nah, selanjutnya cara pelepasan isapan bayi. Nah, caranya itu jadi pada saat selesai menyusui kurang lebih 1 jam, maka bayi dapat diistirahatkan dengan cara menekan bibir bawah bayi atau dagu bayi tanpa menyakiti puting ibu. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan disinfektan kembali, yaitu dengan jari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu kita pencet di daerah areola. Setelah itu kita pencet ke bagian dinding dada. Setelah itu kita melakukan pencetan sampai ASI-nya itu keluar. Nah, setelah ASI keluar, kita melakukan disinfektan atau kita oleskan ke bagian areola dan bagian puting ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini kita melakukan penyedawaan bayi. Tujuannya di sini agar udara yang ada pada mulut bayi itu keluar dan bayi tidak merasa kembung, supaya bayinya tidak muntah. Nah, jadi yang pertama itu kita melakukan posisi bayi di bagian pundak ibu. Nah, setelah itu tangan ibu berada di bagian bokong bayi dan satunya lagi berada di bagian belakang bayi. Setelah itu kita melakukan penumpukan secara keras, secara perlahan tetapi keras. Nah, sampai bayinya bersendawa. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan pada paha ibu. Dilakukan pada paha ibu dengan bayi berada di bagian bawah paha ibu. Nah, setelah itu kita lakukan penumpukan pada bagian belakang sampai bayinya bersendawa. Setelah itu kita posisikan seperti semula.